Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempraktekkan bagaimana menulis book chapter dengan bantuan AI. Agar book chapter yang kita tulis itu kita akan lebih cepat, jadi, dan juga akan lebih mudah. Baik, pertama-tama yang perlu kita tahu dulu tentang outline atau struktur umum yang ada dalam book chapter. Nah, dalam book chapter itu memang ada beberapa versi untuk bagian-bagiannya. Namun, yang saya sajikan dalam slide ini adalah yang umumnya digunakan atau umumnya memang template secara general itu digunakan di dalam book chapter. Nah, baik book chapter dalam negeri maupun book chapter yang di luar negeri. Baik, untuk struktur dari book chapter meliputi empat subbagian. Yang pertama adalah pendahuluan, dan kedua pembahasan utama, dan ketiga adalah studi kasus atau contoh, serta yang terakhir kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan pasti ada referensi. Jadi yang saya sampaikan ini adalah struktur utama dari book chapter. Nah, di dalam book chapter terkadang membutuhkan atau diminta untuk membuat abstrak, tapi seumumnya tidak menggunakan abstrak. Nah, kalau misalnya memang menggunakan abstrak, nanti kita bisa tinggal menyimpulkan dari isi yang ada di dalam book chapter. Baik, kita langsung saja praktekkan bagaimana membuat book chapter dengan bantuan AI. Baik, saya akan membuka dulu untuk ChatGPT. Jadi ChatGPT yang saya gunakan ini adalah ChatGPT yang berbayar, yaitu versi yang saya gunakan kebetulan adalah versi 4.0. Nah, pertama untuk membuat book chapter ini kita menentukan tema dulu. Nah, dalam video sebelumnya saya sudah sempat mempraktekkan bagaimana brainstorming, artinya bagaimana mencari tema atau memantapkan tema dari artikel ilmiah, entah itu nanti dalam bentuk conference, proceeding, ataupun dalam jurnal. Nah, tentunya book chapter ini dalam penentuan tema yang mana dengan berbantuan AI itu sebenarnya tidak jauh berbeda untuk promptnya, begitu. Jadi kita langsung akan mempraktekkan saja. Misalnya saya ingin menulis book chapter yang temanya tentang ketahanan pangan misalnya. Kemudian dari ketahanan pangan ini dikembangkan menjadi seperti apa, kita bisa minta bantuan dari AI untuk membantu mencarikan alternatif sekiranya tema-tema yang menarik itu apa saja gitu. Baik, kita akan memulai untuk mencari atau memantapkan tema, di mana seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita punya pengetahuan awal dulu. Jadi misalnya tema yang kita gunakan sudah kita tentukan, tema generalnya adalah ketahanan pangan gitu. Nah, maka saya di sini pertama kita akan mempraktekkan bagaimana prompt untuk penentuan tema. Jadi kita bisa menggunakan ChatGPT. Kemudian di sini pertama seperti biasanya kita perlu melakukan positioning. Positioning pertama adalah memposisikan ChatGPT sebagai pakar yang berhubungan dengan tema tersebut. Jadi misalnya promptnya seperti ini. Anda adalah atau Anda berperan sebagai pakar bidang pertanian di bidang ketahanan pangan. Misalnya begitu. Kemudian kita memposisikan kita sendiri sebagai penulis. Berarti saya adalah penulis yang akan menyusun book chapter dalam bidang tersebut. Nah,
Setelah itu barulah kita bisa minta kepada ChatGPT untuk mencarikan atau memberikan rekomendasi tema yang menarik. Nah, maka di prompt berikutnya, di dalam masih dalam prompt yang sama ya, di kalimat berikutnya misalnya begini. Tolong bantu saya untuk menentukan tema book chapter terkait ketahanan pangan. Misalnya kita ingin ketahanan pangan itu dikombinasikan dengan teknologi atau bidang yang lain. Jadi misalnya saya ingin mengkombinasikan ketahanan pangan ini dikombinasikan dengan bidang IT misalnya. Berarti tolong bantu saya menentukan tema book chapter terkait ketahanan pangan yang dikolaborasikan dengan bidang informatika misalnya begitu. Nah, ini misal kita ingin gabungan dengan bidang-bidang yang lain lebih dari satu, silakan, ini tidak ada masalah. Artinya kita bebas saja dalam menentukan prompt ini sesuai dengan fokus yang kita harapkan gitu. Nah, sudah, tolong bantu dikolaborasikan begitu ya. Kalau sudah baru kita enter. Nah, ini kita tunggu hasil promptingnya. Nah, ini adalah beberapa tema yang direkomendasikan oleh AI. Ada pemanfaatan teknologi informasi dalam ketahanan pangan, ada IoT untuk monitoring ketahanan pangan. Ini kita bisa membaca satu persatu, kemudian mempertimbangkan sekiranya mana yang paling cocok. Nah, kalau misalnya kita bingung mana yang paling cocok, katakanlah semua berimbang, kita bisa meminta pertimbangan dari ChatGPT untuk menentukan mana yang paling direkomendasikan. Maka kita bisa menanyakan kembali, meminta gitu ya, tolong bantu menentukan mana yang paling menarik dari rekomendasi Anda gitu ya. Nah, kita enter. Nah, maka dia akan menjawab ya, dari rekomendasi yang saya berikan, tema yang paling menarik dan relevan bisa menjadi 1, 2, dan 3. Ini kan kita diberikan 3 alternatif ya. Kemudian di sini juga diberikan penjelasan dari ketiga tema tersebut. Saya rasa big data dan analitik untuk prediksi krisis pangan bisa menjadi pilihan menarik begitu. Nah, ini adalah yang direkom oleh AI. Nah, sekarang kita yang memutuskan kita cocok atau tidak. Nah, misalnya kita cocok. Nah, oke, kita cocok ini, maka kita siapkan dulu untuk draft ya, draft yang ada di dalam platform yang berbeda. Misalnya kita sekarang membuka dokumen ya, kita membuka MS Word untuk menampung data atau untuk menampung rekomendasi yang sudah diberikan oleh ChatGPT, sekaligus kita gunakan sebagai draft. Nah, baik. Nah, ini kita akan coba menyiapkan MS Word ya. Jadi saya di sini langsung saya buat judul begitu ya. Judul tinggal dikopas saja tadi dari hasil ChatGPT, Big Data dan Analitik untuk prediksi krisis pangan, kita simpan di sini. Kita simpan ya. Nah, setelah itu tadi saat saya menyampaikan di awal tadi, untuk struktur dari isi book chapter itu adalah pendahuluan, pembahasan utama, studi kasus, dan kesimpulan. Maka kita masuk ke ChatGPT lagi ya, kita masuk ke ChatGPT lagi untuk menyusun pendahuluan. Nah, untuk menyusun pendahuluan kita bisa prompting gitu ya, prompting tentang pendahuluan. Nah,
untuk pendahuluan ini tentunya kalau sesuai dengan bidang, pendahuluan ini kan berisi tentang problematika, kemudian hal-hal yang terkait dengan tema itu apa saja, maka kita perlu menanyakan, memastikan ke ChatGPT untuk pendahuluan ini strukturnya, poin-poin yang penting yang harus ada dalam pendahuluan itu apa saja. Nah, maka kita bisa melanjutkan dengan start membuat pendahuluan. Jadi pertama promptnya adalah begini. Saya akan mulai menyusun pendahuluan dari tema tersebut. Maaf, tadi belum kita pilih ya. Jadi kita memilih dulu. Saya memilih tema tentang, nah ini diberikan tanda petik, kemudian tema yang kita pilih tinggal kita kopas ya. Saya memilih tema tentang ini big data dan analitik untuk prediksi krisis pangan. Titik. Kemudian barulah kita meminta bantuan untuk memulai dari pendahuluan. Maka gini, saya akan mulai menyusun pendahuluan sesuai tema ini. Nah, kemudian tolong bantu saya untuk menyusun poin atau subbab begitu ya. Subbab penting yang harus ada dalam pendahuluan. Nah, kita enter hasilnya. Nah, ini disajikan, diberikan rekomendasi untuk pendahuluan dengan tema Big Data dan Analitik. Berikut adalah subbab penting yang perlu ada. Jadi latar belakang, itu penjelasannya ini, tujuan dan relevansi penelitian, masalah yang dihadapi, pengenalan Big Data, potensi dan manfaat Big Data, tujuan dan sasaran, dan seterusnya. Nah, ini berarti ada 8 subbab, sub-subbab di dalam subbabnya pendahuluan. Jadi di sini perlu kita pastikan ada di dalam draft yang sudah ada dalam Word. Jadi di sini kita buat dulu untuk misalnya ini hanya draft kasar ya. Jadi kita buat pendahuluan dengan A misalnya. Pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu ada apa saja. Nah, ini kita perlu menuliskan kalau misalnya ini cocok begitu ya, cocok sesuai dengan yang ada dalam pengetahuan kita bisa gunakan semua begitu. Jadi misalnya ini mulai kita kopas gitu ya. Kita kopas dulu. Kemudian nih, setelah itu, ini kan yang kita butuhkan hanya poin-poinnya ya. Jadi ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Seperti ini bisa. Atau kita tindih nanti ya. Jadi kita kan membutuhkan penjelasan atau narasi yang nanti dalam book chapter sesuai dengan rekomendasi ini. Maka caranya begini. Jadi masing-masing subbab yang sudah direkomendasikan ya, masing-masing sub-subbab yang direkomendasikan dalam pendahuluan, ini contohnya misalnya gini, kita kopas begini. Nah, kita kopas, masukkan ke dalam ChatGPT. Jadi sebelum gini, dikopas begini ya. Nah, kemudian ini enter dulu ya. Kita carikan dulu, kita buat prompt dulu. Promptnya kita ingin, jadi tujuan kita itu ingin di ChatGPT itu membuatkan narasi gitu ya, membuatkan narasi tentang latar belakang dari book chapter ini gitu ya, dari pendahuluan ini. Maka di sini promptnya adalah begini. Tolong susunkan narasi narasi latar belakang dalam subbab
pendahuluan pada book chapter tema ini. Kemudian kita perlu melengkapinya dengan begini. Susunkan dengan gaya bahasa book chapter dan lengkapi dengan sitasi dari kalimat-kalimat penting yang Anda rekomendasikan. Setelah itu, jangan lupa tambahkan begini. Susun sitasinya dengan format. Nah, formatnya apa di dalam book chapter? Misalnya menggunakan APA atau Harvard atau IEEE. Nah, ini kita perlu menyampaikan di sini. Misalnya kalau contohnya ya menggunakan format APA style. Nah, kemudian terakhir tambahkan atau lengkapi dengan daftar pustaka. Ini untuk jaga-jaga. Jadi ini boleh di terakhir-terakhir nanti kalau sudah selesai semua baru referensinya kita minta, tapi boleh di awal-awal untuk nyicil gitu ya. Oke, ini opsional ya, tidak harus disajikan atau tidak harus ditulis dalam prompt ini. Oke, misalnya ini kita hilangkan gitu ya. Nanti di akhir-akhir saja. Nah, ini kan tadi kita sudah punya ini ya, semacam outline gitu ya, outline dari latar belakang. Nah, di sini kita sudah membuat prompt gitu ya. Prompt dari supaya ChatGPT itu membuatkan narasi dari latar belakang ini, maka kita perlu mengarahkan agar rekomendasi latar belakang itu sesuai dengan outline yang ada di sini. Maka di sini kita periksa dulu ya. Tolong susunkan narasi latar belakang dalam subbab pendahuluan. Nah, subbab pendahuluan ini latar belakang. Nah, latar belakang atau outline latar belakang sesuai dengan data di bawah ini gitu. Seperti itu agar bisa memfokuskan untuk pembuatan outline, pembuatan latar belakang, narasi latar belakang sesuai dengan outline yang direkomendasikan gitu. Nah, setelah prompt ini kita buat, maka kita klik enter. Nah, maka latar belakang sudah dibuatkan oleh ChatGPT. Berikut juga ini ditambahkan referensi. Tadi tidak saya minta, kenapa referensinya ada, karena pada kebiasaan saya dalam membuat artikel, prompting untuk membuat artikel di dalam ChatGPT ini selalu saya minta referensi. Jadi di sini sudah terlatih untuk membuat referensi. ChatGPT sudah terlatih untuk selalu memberikan referensi tanpa harus saya minta begitu. Jadi memang semakin sering kita latih dengan prompt-prompt yang sejenis, maka ChatGPT akan semakin cerdas dalam merekomendasikan begitu teman-teman ya. Nah, ini adalah latar belakang. Nah, ini kita bisa langsung kopas gitu ya. Kalau misalnya dirasa ini cocok gitu ya, cocok, maka bisa langsung kita kopas. Tapi saran saya jangan mentah-mentah dikopas begitu ya. Jadi pastikan kita sudah parafrase yang paling saya rekomendasi untuk parafrase, memang parafrase secara manual. Kemudian dikembangkan juga kalimatnya, ditambahkan, serta kalau memungkinkan tambahkan sitasi gitu. Nah, itu akan menyempurnakan hasil dari karya ilmiah yang kita hasilkan melalui AI ini.
Jadi kalau mentah-mentah begini bisa jadi nanti akan terdeteksi semua tulisan yang kita tulis adalah tulisan AI. Nah, ini kita perlu menghindari ini, teman-teman. Jadi, artinya AI di sini adalah sebagai asisten, bukan sebagai pakar yang kita langsung mintakan semua resource ke dalam dari AI ini. Nah, baik, kalau misalnya dirasa sesuai, maka kita tinggal kopas gitu ya. Kita kopas baru nanti parafrasenya bisa kita lakukan di dalam draft ya. Kita kopas. Nah, ini tadi kan ada di sini ya. Ini kita del saja. Kita del untuk isi poin-poinnya. Baru di dalam latar belakang itu kita tambahkan ini. Nah, seperti ini. Jadi, dan di sini sudah ada latar belakang. Ini per paragraf tinggal menyusun saja begitu. Nah, begitu juga yang lain sama, caranya sama gitu ya untuk subbab-subbab yang lain sehingga nanti kita akan punya pendahuluan sesuai dengan outline yang ada atau yang direkomendasikan ini dengan cara yang sama ya, dengan prompt yang sama. Nah, begitu juga untuk membuat pembahasan utama misalnya. Nah, pembahasan utama ya kita tinggal membuat prompt gitu ya tentang pembahasan utama dengan mengkopas prompt yang ada di sini ya. Jadi kita kopas saja. Nanti kita tinggal menyesuaikan dengan ini adalah pembahasan utama. Jadi yang dikopas adalah bagian ini. Nanti dalam subbab yang lain juga seperti itu ya. Jadi ini kopas ya. Ini dikopas. Tolong susunkan narasi latar belakang. Berarti ini narasi pembahasan utama. Dalam subbab pendahuluan pada book chapter dalam subbab pembahasan utama ya. Pada book chapter tema ini. Susunkan dengan gaya bahasa book chapter lengkap dengan citasi dan seterusnya. Nah, ini kan kita harapkan kan pembahasan utama itu kita sudah memiliki outline-nya. Tentunya kalau kita membuat book chapter itu seharusnya kita sebagai penulis itu sudah tahu pembahasan utama itu nanti isinya apa saja. Nah, maka di sini kita sebutkan pembahasan utama itu mengenai apa saja, apa saja, apa saja. Nah, kalau ternyata kita di sini masih blank gitu ya, artinya dalam pembahasan utama itu memerlukan apa saja, kita boleh mengulang di prompt sebelumnya. Misalnya kita mengulang prompt sebelumnya itu seperti yang ada di sini. Jadi saya akan menyusun gitu ya. Jadi ini kita kopas. Jadi ini kita hapus dulu misalnya. Ini kita kopas. Saya akan mulai menyusun. Nah, gini. Pembahasan utama sesuai tema ini. Tolong bantu saya untuk menyusun subbab penting yang harus ada di dalam pembahasan utama. Nah, begini. Nah, kemudian enter. Nah, maka di sini diberikan subbab penting yang terkait dengan pembahasan utama. Seperti tadi kita mengkopas gitu ya. Kalau dirasa ini sudah lengkap gitu ya, atau mungkin perlu tambahan dari kita, itu kita kopas dulu ya. Kita kopas dulu, kemudian kita masukkan di dalam pembahasan utama. Nah, gini ya. Nah, kita kopas. Nah, kemudian sama caranya seperti tadi ya. Caranya seperti yang kita buat prompt di sebelumnya tadi yang saya hapus, dengan menambahkan atau dengan meminta data dari masing-masing yang direkomendasikan ini. Jadi pembahasan yang pertama kan pengenalan big data dalam sektor pangan yang isinya apa saja begitu ya. Kemudian ada peran analitik dalam prediksi krisis pangan. Ini isinya apa saja. Oke,
kita akan contohkan misalnya ini ya, dalam subbab pengenalan big data. Nah, ini kita kopas gitu ya, kita kopas, masukkan ke ChatGPT. Nah, masukkan. Nah, data ini kita masukkan dulu ya. Nah, ini saya pastikan dulu. Nah, data ini kan subbabnya ya. Nah, kemudian kita kopas untuk prompt yang tadi ya, kita kopas untuk prompt sebentar. Kita cari dulu promptnya. Nah, ini. Nah, ini kita tambahkan dulu ya. Kita cari kita kopas di sini. Nah, tolong susunkan narasi pembahasan utama dalam subbab pendahuluan pada book chapter tema ini. Sorry, ini berarti ditambahkan ya. Nah, ini ya. Oh, sorry. Jadi di sini kita tambahkan begini. Jadi ini bukan pembahasan utama ya. Jadi tolong susunkan narasi terkait dengan ini ya, pengenalan big data dalam sektor pangan dalam subbab pembahasan utama pada book chapter tema ini. Susunkan dengan gaya bahasa book chapter dan seterusnya sesuai dengan ini ya. Nah, setelah itu kita enter. Nah, maka di sini pengenalan big data dalam sektor pangan ini sudah dibantu oleh ChatGPT dalam menyelesaikan. Nah, kalau misalnya ini ingin kita tambahkan gitu ya. Nah, ingin kita tambahkan dari referensi yang lain gitu ya, yang tidak hanya dari ChatGPT, ini akan lebih bagus teman-teman. Jadi selain parafrase, kita perlu menambahkan referensi yang mungkin sudah kita bidik untuk jadi salah satu referensi yang harus masuk begitu. Maka kita bisa mencari dulu referensi. Saya biasanya mencari referensi itu di dalam Dimension AI, bagaimana penggunaannya sudah pernah kita bahas di dalam video sebelumnya ya teman-teman. Nah, di sini kita perlu mencari dulu di dalam Dimension. Ini adalah Dimension ya. Oke, saya coba buka dulu ya Dimension. Saya mulai dari awal supaya nanti bisa dipahami oleh viewer. Oke, di sini ya Dimension AI ini adalah database jurnal yang free, bisa kita gunakan untuk mencari atau mengakses jurnal-jurnal yang kita manfaatkan. Jadi kita login dulu, login. Nah, cara login dan daftarnya nanti teman-teman bisa membuka pada video saya sebelumnya. Jadi tinggal mencari di foldernya ya, folder dalam Fitri Marissa Channel. Baik, ini di Dimension.ai. Nah, kita ingin mencari jurnal yang terkait dengan yang tadi, misalnya terkait dengan pengenalan big data sektor pangan. Nah, ini misalnya kita kopas saja di sini. Big data sektor pangan, kemudian kita klik begini saja, kemudian enter gitu ya. Nah, big data, nah ini kan ada banyak ya, big data sektor pangan. Nah, ini tidak masalah, kita bahasa Indonesia seperti ini juga boleh, atau misalnya kalau kita bahasa Inggris kan juga tidak masalah. Oke, misalnya ini setelah kita baca ternyata cocok dengan ini. Nah, ini kita tinggal view PDF saja. Kemudian kita bisa download gitu ya. Kita download hasilnya. Sebentar, kita tunggu dulu untuk proses pembacaan ya. Nah, kita download hasilnya. Nah, oke. Ini ya. Misalnya ini saya simpan di sini, ketahanan pangan. Oke, nah kalau sudah, berarti kita kan, misalnya saya contohkan satu jurnal gitu ya. Ini teman-teman bisa mengambil sekian banyak jurnal sesuai dengan kebutuhan. Oke, saya ingin pada pembahasan ini itu ditambahkan untuk referensi atau sitasi yang terkait dengan itu. Nah, maka
di sini saya harus upload dulu ya. Jadi ini masuk ke upload, Nah, diuploadkanlah artikel tadi, gitu ya. Kita cari di dalam data. Nah, di sini ya, ketahanan pangan. Nah, setelah itu kita prompting. Kita promptingnya begini. Tolong gini. Saya tambahkan satu artikel yang sudah saya unggah ini, koma ya, maka tolong masukkan juga ini sebagai sitasi dan tambahkan kalimat yang terkoneksi dengan narasi Anda. Nah, gitu ya. Nah, coba kita enter. Nah, maka dia akan merevisi ya, merevisi. Nah, ini. Nah, ini. Jadi, di sini kita cek dulu untuk referensi tadi. Referensi tadi adalah ini Miftahul Aziz misalnya begitu ya. Nah, ini saya acak saja mencari contohnya ya. Nah, Miftahul Aziz itu tadi ya. Nah, kita pastikan apakah sudah dimasukkan gitu ya. Kita cek. Nah, kalau misalnya ini sekiranya masih belum ada, kita perlu memastikan. Nah, ini sudah ada ya, Aziz ya. Jadi sudah ada di sini, artinya sudah ditambahkan di antara tulisan-tulisan ini gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, maka ini sudah terrevisi, tidak murni dari hasil dari ChatGPT, tapi ini juga ada tambahan atau improving dari kita. Nah, teman-teman pada prinsipnya seperti itu untuk menuliskannya. Nah, jadi ini kita kopas ya. Kita kopas pengenalan big data itu dalam satu subbab tersendiri tadi ya, dalam pembahasan. Begitu. Terus kita kopas di dalam ini. Nah, ini tadi kan isinya ini kita tinggal hapus ya. Nah, isinya pengenalan big data kita ganti dengan ini, sorry. Ntar ini saya hilangkan dulu ya. Nah, ini. Jadi ini adalah pengenalan big data dalam sektor pangan. Nah, begitu juga seterusnya untuk subbab yang lain begitu. Yang lain juga begitu dengan prompt yang sama gitu ya, tinggal menyesuaikan dari datanya. Maka kalau misalnya kita mengikuti itu, kita akan mendapatkan tulisan book chapter sesuai dengan poin-poin tersebut. Mulai pendahuluan isinya apa saja. Ini karena ini contoh ya, waktunya juga supaya tidak terlalu lama saya menjelaskan. Jadi saya contohkan untuk pendahuluan, latar belakang, dilanjutkan dengan tujuan dan relevansi, dan seterusnya. Begitu juga pembahasan utama. Begitu juga nanti kalau sudah masuk ke subbab yang lain, yaitu tentang studi kasus atau contoh dan kesimpulan. Nah, caranya sama promptnya dengan yang sudah kita praktekkan di dalam ChatGPT ini. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan teman-teman untuk kali ini. Jika suka dengan video ini silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.